Ingetnya tuh Zana gitu ya. Coba ya, 1, 2, 3. Hai, aku Zana. Halo Zana. Zana, terima kasih sudah hadir di sini. Oh, kamu agak malu-malu jadinya ya. Karena mungkin ada perasaan lega juga gitu bisa ketemu sama teman-teman semua. Udah bisa ditonton juga segera. Mungkin Alia boleh diceritakan mengenai karakter Zana ini tuh seperti apa sih sebenarnya Zana nih? Bagaimana kamu proses berkenalannya juga, karakter development, dan kamu kan hanya suaranya saja. Pasti ini menarik nih ceritanya. Silakan. Oke, sebelumnya izinkan menyapa dulu ya. Selamat Silakan, sore teman-teman selamat semua. sore. Sekarang suara Alia ya, bukan suara Zana. Benar, oke, udah ganti ya. Ganti. Sebelumnya juga aku ingin berterima kasih kepada MNC Animation sudah memilih aku untuk mengisi suara Zana. Aku ngerasa dikenalkan dengan Zana itu juga jadi belajar banyak ya, sama dengan tadi pembelajarannya tuh banyak banget. Karena sosok Zana itu sosok perempuan pemberani yang menurut aku justru aku belum pernah merasa seperti itu. Waktu aku merasa masih kecil mungkin ya, aku merasa aku kayaknya nggak seberani Zana deh. Jadinya ketika sambil aku baca ceritanya, plotnya, dan akhirnya sambil ngisi, itu aku merasa terinspirasi juga karena wah ini bagus banget untuk anak-anak luar sana yang waktu kecil pemalu banget gitu. Jadinya bisa lebih berani, bisa belajar cara berteman dengan baik, bisa belajar menghadapi berbagai tantangan gitu. Makanya aku bangga banget bisa menyuarakan Zana. Kemudian aku ngerasa perbedaannya ketika aku lagi memproses mengisi suaranya gitu ya, ngelihat gambar di layar terus harus ada suaranya, itu untungnya dibantu dengan pengalaman voice acting sebelumnya, yaitu dari project MNC Animation juga, yaitu Bima S. Nah, makasih juga nih gara-gara ada pengalaman ngisi suara di Bima S itu jadi aku nggak grogi-grogi banget di sana gitu. Mungkin kira-kira teman-teman ada yang udah nonton Bima S sebelumnya? Nah itu mungkin bisa keinget aku di situ jadi Helena, jadi penjahat. Nah di sini jadi Zana ya. Nah itu karena ada pengalaman itulah jadi bekal bagus, akhirnya bikin aku persiapannya makin mantap di Zana. Dan aku juga semakin excited karena di sebelumnya aku perannya kecil tapi sekarang wah jadi Zana, jadi kita kasih tepuk tangan dong. Karakter developmentnya supaya apakah kalian memang sudah berteman sebelumnya atau kalian ada hangout bareng gitu, boleh diceritakan? Ya jadi jujur aku belum pernah ketemu sama Gia dan Brooklyn sebelumnya, dan terima kasih karena Project Zana ini aku akhirnya dipertemukan dan akhirnya sekarang berteman Bestie. sampai sering tiktokan bareng dulu ya selama proses bikin Zana, lucu banget. Dan selama prosesnya itu pun ya, ketika pendalaman karakter itu terima kasih juga tim produksi itu benar-benar mempersiapkan kita dengan sangat matang, dengan memberikan proses reading yang lumayan lama, setiap detailnya dibahas, setiap line-nya kita diskusikan, ada coaching mengenai acting juga, karena walaupun kita mengeluarkan suara doang kan, tapi tetap harus diolah skill actingnya ya, gitu. Walaupun kita nggak semuanya satu badan-badan itu kelihatan di kamera, tapi tetap aja harus dilatih, dan itu aku rasa bekal-bekal yang sangat berharga. Dan karena kita latihan acting dan juga pendalaman karakternya bareng-bareng, jadi semakin solid gitu. Semoga tadi teman-teman yang menonton juga bisa ngelihat ya kayak bondnya kita itu sudah cukup tersampaikan di film gitu, persahabatannya kita. Baik. Terima kasih karena persahabatan kalian yang dilakukan. Halo semuanya, aku Novi. Halo Novi, tetap sama ekspresinya juga ya, ada malu-malunya juga ya. Tapi kalau misalnya kita ngobrol sama Brooklyn nih, Brooklyn kan biasanya di depan kamera. Nah sekarang harus mengisi suara seperti itu. Ada kesulitan atau justru wah ini udah mantap banget karena memang sudah solid juga? Boleh diceritakan? So kalau acting in person, I think you have to use more emotion, ekspresi, gestur. Tapi kalau dubbing itu we have to put the emotion, ekspresi, everything in your voice. Karena kan dubbing, so it has to really, your voice has to really have the emotion in the film too. Gitu. Tapi nggak sulit ya? Enggak sih, I think it's pretty easy for me. Apalagi dengan pertemanannya yang juga dilakukan secara nyata seperti itu kan ya? Nah, our besties. Kalau karakter Novi, can you tell us about the character? Yes, karakter Novi itu
lucu, suka exploring, and she's very happy. She's always happy ya. And she's ya gitu deh. Nonton makanya lagi ya nanti ya. Pokoknya langsung nonton. Tanggal 2 Januari ya. Tanggal 2 Januari. Oke, kalau dilihat dari sayapnya berarti kupu-kupu nih ya. Yes, I'm a fairy. I'm gonna fly away. Oke. Oh iya. Atlas. Oke. Dua karakter di sini sampai sakit tenggorokan ini sumpah Nona. Boleh diceritakan ini gimana nih? Apa yang membedakan karakternya, kemudian kesulitannya kah gitu? Thank you Nona buat pertanyaannya. Izinkan aku menyapa teman-teman media dulu. Assalamualaikum Mbak Mas Cinta, dan juga terima kasih Ibu Liliana Batitan dan juga semua tim dari MNC Animation buat kesempatan ketiga kalinya. Pak Esaf, Ibu terima kasih untuk film ketiga saya ini. Jadi karakter ini di film ini Zana the Movie bukan cukup malah sangat menantang Nona, karena aku memerankan dua karakter yang berbeda. Satu baik banget melindungi keluarga dan juga ponakan dan lain sebagainya. Satu lagi kok rakus dan jahat banget begitu ya. Dia. Yang jahat ini bukan jahat sih saya bisa bilangnya, maksudnya Antagonis gitu ya? antagonis lah. Ini bernama Atlas, sementara yang baik itu Oleander. Oke. Jadi agak-agak dua personalities nih Ibu ya. Saya sampai bingung hari ini saya jadi yang siapa ya. Oke, berarti untuk mengatur emosinya gitu ya. Karena tadi kan seperti ceritanya Brooklyn gitu ya, karena suara jadi emang harus put emotion di situ. Tapi gimana nih? Aman atau ada kebingungan malah ke bawah gitu? Jadi jujur kita melalui proses reading yang alhamdulillah panjang, hampir 1 bulan lebih Ibu. Terima kasih buat kesempatannya. Kita dikasih coach yang hebat, tim yang luar biasa, detail banget. Per kata kita benar-benar bedah begitu teman-teman. Jadi paling kalau teman-teman mungkin aku bisa menggambarkan ketika keluar dari lift kita mau masuk ke pintu animation, MNC Animation. Oke, hari ini gue jadi Atlas. Pada saat masuk gue harus jahat nih. Terus misalkan hari besoknya, oke hari ini gue jadi Oleander, keluar dari lift masuk itu aku orang baik. Jadi benar-benar harus bisa set sebelum masuk ke ruangan reading. Kalau enggak kayak aku takutnya kayak ke switch dan bingung hari ini memerankannya gimana gitu. Oke. Ini boleh diceritain nggak sih kalian prosesnya tuh berapa lama nih selama dubbingnya ini nih kurang lebih? Alia silakan. In total gitu. Maaf, lupa. 3 minggu sampai 1 bulan ya Mbak Robi ya? 3 minggu sampai 1 bulan. Oke. Gimana ya persisnya lupa, maaf ya. Gak apa-apa. Kita maafin Zana ya. Jadi, aku mah daun-daun mah maafin gitu. Kalau boleh jujur teman-teman dan Ibu, pada saat kita proses voice over, itu kita belum dapat gambar yang udah semanis dan sebagus ini. Itu dia. Masih rough banget. Jadi ini kita emosinya gimana dan gimana cara syncing bibirnya gitu, Pak. Yes. Tapi ya begitulah karena kita dibantu sama tim gitu, jadi ya alhamdulillah lah hasilnya insyaallah. Mungkin aku boleh tanya satu-satu nih ya buat Kak Robi, buat Brooklyn sama Kakak Alia juga. Hari dimana yang paling berkesan ketika kalian voice over. Nah, itu pas lagi ngapain, ada kejadian apa, mungkin boleh diceritain. Coba diinget-inget. Aku dulu. Boleh. Oke, jadi aku tuh ada satu scene di mana aku berantem sama diri aku sendiri. Nah, lo agak sulit ya. Aktor mana sudah ngelakuin itu coba? Udah gitu cuma boleh tepuk tangan buat Oleander dong. Boleh, kita kasih tepuk tangan ya. Sama Robi Purbaja gak usah tepuk tangan. Ya, di hari itu sulit banget Nona, sumpah. Ya. Karena kan kita harus mengisi setiap gerakan, ada jatuh pun kita harus berusaha isi suara yang tepat. Aku kemarin kalau nggak salah ingat ada yang jatuh Atlas tapi gue suaranya Oleander. Nah lo, ketukar. Jadi kok nggak syncing gini ya, nggak sesuai. Nah jadi itu bagi aku sih ketika aku isi suara, adegan berantem di scene terakhir antara Oleander sama Atlas itu sangat menantang. Sangat menantang karena yang isi dua-duanya sama-sama Robi Purba. Benar, dan jujur sebelum hari itu Ibu saya puasa makan gorengan 2 hari ya Pak. Wah berat. Sama sekali gak makan patitan gorengan biar aman Bu. Biar aman adegan semuanya. berantem soalnya, terima kasih. Air putih, tidak dingin. Kita kasih tepuk tangan dong, luar biasa effortnya untuk memberikan. I think all the days that we're dubbing were really fun. All of them, because Nofi, she has like a lot of screaming, yelling, high pitch, like OMG. So I think those are really fun. So yeah, all the days, not really one day, all the days really fun, and yeah. Semuanya ya, setiap hari ya gitu ya, fun banget ya. Waktu kita dubbing bahasa Inggrisnya nggak sejago ini loh. Wah,
makin jago loh ini bahasa Inggris, les di mana? Kebetulan namanya aja udah luar negeri Iya. Kebetulan. Maaf. Thank you for coming ya. Thank you. Loh jadi thank you for coming. Kita kasih tepuk tangan dong buat Brooklyn. Jadi setiap Ya, favorit aku itu masa-masa selama reading. Oh, justru pas Iya, reading, pas ya? reading. Karena kita bisa benar-benar bereksperimen gitu, dan untungnya tim dan coach-coach kita itu juga pada sangat terbuka pikirannya dan menerima masukan-masukan kita. Jadi kayak kadang kalau kita punya ide, kalau misalkan kalimat ini dibikin lebih sedih gimana, kita bisa eksperimen dulu, terus habis itu kita coba ulang-ulang sampai dapat. Nah, pengalaman itu yang bikin aku merasa lebih memperkaya skill aku juga gitu. Aku itu merasa itu berharga banget, dan untungnya dipertemukan dengan orang-orang yang terbuka pikirannya. Nah, dibanding pas lagi dubbingnya, kalau lagi ngerekam itu kan sendiri, jadi kan kayak harus fokus sendiri. Nah, jadi makanya aku ngerasa lebih berkesan ketika reading karena rame-rame. Terus kadang kita kayak keserimpet dikit ya ketawa gitu kan gitu. Terus kita saling beli makanan, pesen makanan, sharing-sharing snack juga. Bukan gorengan dong tapi. Oh tentu, ada pisang madu juga ada. Jangan sedih, Bu Nani hadir juga. Oh hadir ya, tetap ya asupannya ya Pak Bu ya. Oke, jadi kebersamaannya itu juga yang jadi yang direct dibantu oleh tim MNC Animation. Itu ada beberapa orang yang selalu pantau kita ketika setiap kita latihan skripnya, karena kita kan latihan itu berulang-ulang sampai kita benar-benar udah cocok dengan emosi dan storyline-nya dan karakter yang diinginkan dalam filmnya, baru kita masuk ke ruangan rekamannya agar bisa mulus gitu dan nggak retake berkali-kali kan gitu. Jadi betul ada yang memantau dan memberikan kita coaching dan pelajaran-pelajaran yang panjang dan latihan yang panjang agar bisa memberikan performa terbaik. Oke, ada tambahan lagi mungkin tadi ceritakan juga mungkin dua karakter. Kakak Robi silakan. Aku tambahkan dari Alia sedikit, Om Good. Jadi pada saat proses reading itu sekitar 6 orang mendampingi kita di satu ruangan. Jadi benar-benar ada yang khusus dari kata demi kata prediksinya, ada dari emosinya, ada dari actingnya, itu hampir ada 5-6 orang. Sementara di booth-nya sendiri itu ada 4 yang mendampingi. Jadi ada yang mendampingi dari proses tapingnya, terus di supervisor tapingnya, ada juga dari yang mengatur emosi kita, membantu, dan juga dari actingnya sendiri gitu. Jadi memang setiap kita apapun proses yang kita lalui itu didampingi, karena takutnya kalau nggak didampingi kebanyakan pisang madu juga nantinya ya. Jadi memang benar-benar diawasi banget begitu. Terus kalau aku pribadi pada saat proses take-nya dengan 2 karakter yang berbeda memang dilakukan di hari yang berbeda, tentu saja tidak mungkin di hari yang sama. Kalau enggak kasihan kejiwaanku juga ya. Bisa gilingan gue nanti setelahnya, bisa agak-agak ini. Tapi pada saat proses fighting itu memang karena ada suara-suara tambahan yang perlu ditambahkan dan juga ada suara berantemnya, itu dilakukan di hari yang sama sih. Kalau misalkan ditanya apakah ada proses two-ways communication antara dubber, talent, dan juga teman-teman yang bantu kita untuk tape itu ada. Jadi misalkan ada satu kalimat, kalau menurut kita emosinya kurang dapat, kita diizinkan untuk retake. Dan kita pun juga mengizinkan untuk teman-teman di ruang booth, di booth recordingnya, kalau menurut mereka emosinya dapat nggak ya? Dapat atau enggak ya nggak apa-apa, kita retake lagi gitu. Dan bahkan Pak Titan pada saat proses tapingnya pun ada beberapa dialog yang kita buat lebih nyaman untuk didengar. Ada pengubahan dan itu kita diizinkan untuk memberikan masukan-masukan ya. Iya betul. Kira-kira kalau misalkan kita rubah sedikit begini gimana ya, boleh nggak begitu, dan ternyata biar kita menyampaikan ke adik-adik di bioskop yang mendengar pun nggak kaku begitu. Jadi memang ini kita memang didampingi tapi kita nggak yang terlalu disaklekin gitu ya. Benar-benar two ways communication.